Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safila Hanum Azhara dengan NPM 23120111361. Hari ini akan membuat resum tugas ilmu negara tentang teori atau konsep negara hukum yang ada di dunia dan konteksnya dengan negara hukum di Indonesia. Sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian negara hukum. Jadi negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Berikut merupakan beberapa konsep atau teori hukum dari beberapa belahan dunia. Yang pertama adalah negara hukum konsep Eropa kontinental. Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman, dan Prancis. Sutanto menyatakan ada dua sarjana barat yang berjasa dalam pemikiran negara hukum, yaitu Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stell. Kant memahami negara hukum sebagai Netzwerkstaat atau Netzwerkstaat atau negara penjaga malam yang tugasnya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan hukum menurut konsep Kant disamakan dengan hukum liberal. Konsep Rechtsstaat menurut Friedrich Julius Stell dalam bukunya Constitutional Government and Democracy, Theory and Practice in Europe and America, seperti dikutip oleh Miriam Budiarjo, ditandai dengan 4 unsur, yaitu adanya 1. Hak-hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia atau biasa dikenal dengan trias politika. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan. Dan yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa gagasan Rechtsstaat ini dinamakan negara hukum formil karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Dalam perkembangannya, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dianggap lamban. Oleh karena itu, diganti pemerintahan yang berdasarkan hukum atau prinsip Rechtsstaatlich Bestur. Bagi negara Republik Indonesia, ketentuan Rechtsstaat kembali dicantumkan secara tegas dalam perubahan ketiga tahun 2001 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Pada abad ke-20 konsep negara hukum mengalami perkembangan. Menurut Paul Scholzen, dalam membahas unsur-unsur negara hukum dibedakan tingkatan unsur-unsur negara hukum. Unsur yang dianggap penting dinamakan asas dan unsur yang merupakan perwujudan dari asas dinamakan aspek. Sekarang kita beralih pada konsep negara hukum di Indonesia. Yang pertama, konsep negara hukum Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memuat paragraf yang mengatur konsep bernegara. Dengan demikian, cita negara hukum sudah terkonsepkan dalam konstitusi pertama yang berlaku di Indonesia. Meski letak substansinya hanya ada dalam penjelasan otentik, hal ini menjelaskan bahwa pemikiran awal pembentukan negara Indonesia diarahkan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada hukum, agar tidak terjebak pada dominasi otoritas pemerintah sebagai pribadi yang menjalankan kekuasaan bernegara tanpa berdasarkan pada hukum. Dengan demikian, harapan terwujud supremasi hukum di atas realitas sosial yang lain menjadi ruh perdana yang disematkan pada penyelenggara pemerintahan negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah konsep negara hukum Indonesia dalam UUD 1950. Pada Muqaddimah UUD 1950 yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1950 memuat paragraf yang mengatur konsep bernegara hukum yang berbunyi, maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna. Kepatuhan kepada undang-undang dan kepatuhan kepada penguasa mengaburkan supremasi hukum yang merupakan salah satu unsur penting guna berjalannya konsep negara hukum. Dualisme kepatuhan yang cenderung bertolak belakang antara undang-undang di satu sisi dengan penguasa di sisi lain tidak dapat berlaku di suatu negara hukum kecuali kepatuhan kepada penguasa tersebut berlandaskan pada ketentuan hukum. Dengan kata lain, tidak ada kepatuhan selain pada hukum, kecuali kepatuhan tersebut atas dasar kepatuhan kepada ketentuan hukum. Selanjutnya, konsep negara hukum Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan.
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 sampai dengan 2002 diawali dengan konsensus tentang hal-hal yang tidak akan diubah dari Undang-Undang Dasar. Di antaranya adalah pembukaan yang tetap dipelihara sesuai dengan teks asli, sehingga cita bernegara yang dituangkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tidak akan diubah. Maka dapatlah kita simpulkan bahwa konsep negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 terkait erat dengan negara kesejahteraan atau paham negara hukum material sesuai dengan bunyi alinea keempat. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 terkait erat dengan negara kesejahteraan atau paham negara hukum material sesuai dengan bunyi alinea keempat. Oleh karena itu, dalam tataran implementasinya, semakin aktif negara dalam melaksanakan konsep negara hukum akan mendukung dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan negara di Indonesia. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.